Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua sobat Lisanuna dimanapun antum semua berada. Oke, untuk kali ini kita akan mulai ngaji linguistik episode 1 dengan kitab yang sudah diinformasikan oleh Miminnya IG Lisanuna, yaitu Tajdidun Nahwi karya Dr. Syauqi Dhoif. Nah, sebelum ngajinya dimulai, saya mau kasih disclaimer dulu nih guys. Jadi pertama, kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi barangkali nanti ada yang ini kok salah-salah bacanya, ya tolong dikritik yang benar dan baik. Bisa ke kolom komentar di live streaming, karena kebetulan di belakang layar ada teman saya juga. Dan video ini nanti akan tayang juga di YouTube channelnya Lisanuna, di Lisanuna Channel, dan juga nanti ada di IGTV, insya Allah. Jadi nanti kekurangan kami apa, mungkin dari teknis, mungkin dari materi, bisa di komen saja lah di situ. Kami terbuka, kami open minded, insya Allah. Yang kedua, saya karena ini temanya ngaji, mungkin yang peserta bertanya-tanya kenapa pematerinya tidak pakai kopiah. Di sini saya mau sampaikan pesan bahwa bahasa Arab itu adalah standar keilmuan yang umum. Jadi tidak harus menjadi Islami untuk belajar bahasa Arab. Apakah belajar bahasa Arab kemudian Islami salah? Tidak juga. Karena bahasa Arab memang punya hubungan dengan agama Islam, tapi tidak punya hubungan secara langsung. Karena bahasa Arab adalah alat untuk mempelajari beberapa bidang dalam keilmuan Islam, dan itu tidak cukup hanya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu seperti modalnya saja, kemudian dikembangkan lagi dengan keilmuan yang lain seperti itu. Apakah orang yang non Muslim boleh belajar bahasa Arab? Oh, Anda jangan salah. Pusat bahasa Arab sekarang itu bukan di Arab, bukan di Mesir, bukan di Sudan, bukan di Irak, tapi di Jerman. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa Unsur Nampel tahu ya, buku panduan yang Anda pakai, yang maba itu, yang Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, itu cetakan Leipzig University, Jerman. Bukan cetakan Kairo, bukan cetakan Riyadh. Ya, itu mungkin dari saya. Untuk peraturan ngajinya nggak ada. Anda boleh ngaji pakai sarung boleh, pakai celana boleh, pakai hot pants boleh, dan salah. Pokoknya yang penting semuanya bawa otaknya masing-masing, kita catat ngajinya biar enak, biar kita juga dapat sesuatu dari hari ini. Ya karena ini ngajinya ngaji linguistik, jadi ya kita nggak bisa berharap pahala yang sama dengan kita ngaji tafsir. Gitu. Ya, kita mulai saja karena sudah berapa ya itu? Lumayan lah ya. Lumayan. Kita mulai saja, nanti yang telat bisa gabung di IGTV. Bismillahirrahmanirrahim. Tajdidun Nahwi Muqaddimah, pembukaan. Kita ngaji dari pembukaan dulu. Kenapa saya kira pembukaan perlu dibaca? Karena menurut saya latar belakang kitab ini itu harus diketahui oleh teman-teman para syahid Lisanuna, harus tahu latar belakang di karangnya kitab ini, latar belakang penulisnya, bagaimana pemikiran soal itu ada, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Kana nasri li kitab raddi ala nuhati li Ibnu Madha al-Qurtubi sanah alaf wa tis'umi'ah wa sab'ah wa arba'in ba'isan li mundu tahqiqihi ala tafkir fi tajdidin nahwi bi irdihi irdon hadisan ala ususin qawimah tusaffihi wa turawwiquhu wa taj'alhu daniyal kutub fil nasyah. Kalimat pembukaannya. Syauqi Dhoif berkata, ketika saya Syauqi Dhoif berkecimpung
dalam penerbitan kitab Ar-Raddu 'alan Nuhat punya Ibnu Madha Al-Qurtubi tahun 1947. Kita nemu 1 tahun. Kita nanti urutkan kronologinya. Jadi yang pertama 1947, kita nemu 1947. Ini Masehi ya, nggak mungkin Hijriah. Tahun 1947 Syauqi Dhaif ini ikut campur dalam penerbitan buku Ibnu Madha yang berjudul Ar-Raddu 'alan Nuhat. Dan beliau ini berlaku sebagai seorang seorang editor, tahqiq muhaqqiq. Ketika beliau mengedit, mentahqiq kitabnya Ibnu Madha, Ahmad Syauqi, nyair beda ya. Syauqi Dhaif ini tertarik dengan pemikirannya Ibnu Madha seperti itu. Kemudian dia berpikir, Syauqi Dhaif ini berpikir, bagaimana ya kalau ilmu nahwu itu kita upgrade, kita perbarui, kita evaluasi kembali dengan tampilan irdon hadisan, tampilan yang lebih modern, khusus qawimah, punya prinsip-prinsip yang benar, tetap prinsip-prinsip dalamnya tetap benar, tersusun, terkonsep, dan memudahkan, simple bagi para pemula. Begitu. Karena nahwu ini mungkin ya buat sebagian teman-teman yang di pesantren sebagai sebuah momok gitu. Jadi teman-teman di pesantren itu biasanya sangat takut dengan yang namanya pelajaran nahwu. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal ya memang sulit. Ya, tapi nanti kalau sudah lulus nahwu katanya balaghah sulit ya, begitulah. Memang nggak ada habisnya kalau lebih sulit ya. Wa qad ra'aitu anna Ibnu Madha yuhajjim nadratil 'amil fi nahwi wa kullu ma tasala biha min kasrati taqdiri lil awamil al mahdhufah wa kasratil ilali wal aqsiyati wal aqisati. Ibnu Madha menurut Syauqi Dhaif, Ibnu Madha itu sering sekali, bukan sering sekali, memang bukunya itu didesain untuk yuhajim nadhiratil amil, menyerang atau mengkritisi teori-teori soal amil dalam ilmu nahwu, karena ilmu nahwu itu syarat dengan amil makmul sering sekali. Ada amil nasab, ada amil jazm, dan fi'il fa'il juga dinamakan amil. Fi'il itu amilnya, fa'il itu makmulnya dan sebagainya. Sangat seperti itu, sangat terkonsep seperti itu. Nah, tapi di dalam kajian ilmu nahwu klasik itu banyak sekali teori-teori amil yang mahdhufah, yang dihapus. Jadi kata ini begini karena sebelumnya ada ini yang dihapus, ada ini yang dihapus, ada ini yang dihapus. Kesannya adalah seakan-akan ini sebenarnya udah nggak ada loh, kenapa diada-adakan seperti itu. Jadi seakan-akan kesannya itu terlalu banyak cincong, ilmu nahwu lama itu, nahwu klasik itu terlalu banyak cincong, terlalu banyak ilal, terlalu banyak ilat, terlalu banyak takdir, dikit-dikit ditakdir, dikit-dikit ditakdir seperti itu. Ini bukan kata saya ya, ini kata Syauqi Dhaif. Jadi kalau teman-teman ada yang ini ngajinya mengolok-olok ilmu nahwu klasik, tidak, ini saya mengatakan apa yang dikatakan Syauqi Dhaif. Saya juga ngaji nahwu klasik, bahkan saya dulu ngajinya nahwu klasik, nggak kasih nahwu modern dong. Saya baru kenal nahwu modern beberapa tahun ini terakhir. Mimma ahalahu ila ma yushbihu syabakan muaqqada. Ilmu nahwu itu jadi seperti sebuah jendela atau sebuah jalan yang sangat rumit. Seperti itu. Wa kullama takhallasa darisuhu min ihda syababihi tusarru fi ukhra. Setiap pelajar ilmu nahwu atau orang yang belajar ilmu nahwu lolos dari satu jalan, di jalan lain tersandung. Lolos di jalan itu, di jalan lain tersandung. Nah, masalahnya di mana?
Apabila pelajarnya ini mentalnya kuat, kemauannya keras, bisa jadi dia sampai finish. Tapi kalau mentalnya lemah, kalau mudah terpatahkan, belajar nahwu di tengah tersandung terus, ya lama-lama dia malas mau belajar nahwu. Fadlan an syabab tamarin wa al-iftiradiyah wa rubbama kanat halaqat nasijwa aksar dayiqan wa aksar hadhihi syabab la tad'u ila hajah lisaniyah fi tashihin nutqi bil kalam. Kebanyakan jalan yang dibuka oleh ilmu nahwu klasik itu tidak menyelesaikan masalah-masalah kebahasaan, masalah-masalah linguistik yang tujuannya adalah tashihun nutqi bil kalam, yaitu membenarkan nutuk pelafalan dan membenarkan cara berkalam, sehingga kita kenal di dalam bab awal-awal ilmu nahwu pasti ada pembahasan tentang kalam. Kenapa Syauqi Ibrahim mengatakan demikian? Seperti yang kita ketahui di ilmu nahwu klasik memang ada pembahasan soal kalam di awal, dan itu semua kalau kita mengikuti nahwu dari Jurumiyah, Imriti, Alfiyah dan syarah-syarahnya, hasiah-hasiahnya, semuanya itu awalnya pasti kalam, pasti kalam. Nah, sedangkan dalam prakteknya yang seperti kita mungkin yang juga teman-teman dari pesantren klasik pernah rasakan, ternyata orientasi pembelajaran nahwu di pesantren itu bukan itu tasawwur kalam, tapi untuk tadribul qiraah, latihan membaca. Jadi orientasinya itu skill membaca, maharat qiraahnya, bukan maharat alamnya. Padahal bahasa paling dasar itu mendengar terus berbicara. Mendengar baru berbicara, seperti itu. Sedangkan yang diajarkan di pesantren itu sepertinya orientasinya itu membaca dan menulis. Nah, ini tidak menyelesaikan hajat lisaniyah. Kenapa? Karena mungkin di pesantren seperti itu, tapi di tempat lain orientasinya pasti berbeda. Di Timur Tengah sendiri, nggak semua orang paham ilmu nahwu, nggak semua orang paham bahasa-bahasa fasih yang seperti ada di Al-Quran, di kitab-kitab klasik, nggak semuanya. Ya, itu menunjukkan betapa butuhnya masyarakat terhadap ilmu nahwu secara umum. Bahkan tidak hanya orang Ajam, orang Arab juga butuh belajar ilmu nahwu seperti itu. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam sejarah. Kita tadi tahu bahwa Syauqi, Dr. Syauqi ini mengikuti penerbitan buku Ar-Raddu 'ala Nuhat sebagai seorang muhakkik tahun 1947 Masehi. Kemudian kita masuk ke sejarah. Wakanat as-sayhat tartafi mundu aksar min arba'ina aman mutalabah bi taisirin nahwi wa takhlisihi mimma fihi min taqlidin wa usrin syadid. Keresahan-keresahan itu muncul dari 40 tahunan terakhir. Nanti ada disebutkan tahun finishnya tahun berapa. Yang jelas sebelum tahun itu 40 tahun belakangan ini sering digemar-gemarkan oleh masyarakat. Ya, nahwu sulit, bahkan sampai sekarang mungkin ya, kalau di pesantren nahwu sulit. Antara sulit atau Anda malas saja sebenarnya. Malas latihan. Karena nahwu itu ilmu tekstual, ilmu latihan. Kalau kita jarang mengimplementasikan ke dalam teks, mengaplikasikan dalam teks, ya percuma belajar ilmu nahwu. Banyak yang hafal alfiyah dari kalau Muhammadin sampai terakhir, bahkan bala-bali hafal, tapi ketika disuruh membaca kitab tidak bisa. Kenapa? Karena yang harus praktek. Nahwu itu ilmu praktis. Nah, 40 tahun belakangan ilmu nahwu ini mulai sering dibahas. Ayo di upgrade, ayo direkonstruksi ulang. Wa ta'ala fadlidzalik lajnah wizaratul ma'arif at-tarbiyyah wa ta'lim al-anak wa kutibat taqriran musyaban dhamanathu muqtarahatiha li taisir al-mansyur. Kemudian karena 40 tahun terakhir itu
sering sekali dibincangkan soal taisir atau pemudahan ilmu nahwu, maka Kementerian Pendidikan Mesir, dulu namanya Wizaratul Ma'arif, sekarang namanya Wizaratul Tarbiyah wa Ta'lim, ya, itu cuma masalah nama ya, membuat sebuah takriron, sebuah diktat yang terperinci, Dhamanat Muqtarahati Hali Taisirul Mansyud, yang dikumpulkan dibukukan untuk direkomendasikan sebagai solusi untuk mentaisir atau mempermudah ilmu tadi. Nah, tapi apakah Dinas Pendidikan Mesir, Kementerian Pendidikan Mesir langsung bisa menerbitkan bukunya? Tidak, karena di Mesir ada namanya Majma'ul Lughah, atau di Indonesia seperti Badan Bahasa. Majma'ul Lughah Mesir ini cukup eksis, sering sekali mengeluarkan buku, bahkan perannya cukup besar ya di masyarakat seperti itu. Wadara sama Majma'ul Lughah Al-Arabiyyah fi Mu'tamar sana alaf wa tis'umi'a wa khamsa wa arba'in hadhihi muqtarahat tahun 1945. Kemudian lagi 1945. Berarti ini sebelum Shawqi, sebelum Shawqi mempelajari soal Arad wal Anhar. Tahun 1945 takriron atau diktat yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan itu dipelajari oleh Majma'ul Lughah, dipelajari, dikoreksi, kira-kira salahnya di mana seperti itu. Wa adkhala 'alaiha ba'd adilat. Kemudian diberikan beberapa coret-coretan lah, beberapa direvisi. Oh ini sebenarnya begini, seperti itu. Wa alafat ba'da thawra kutubun nahwi ta'limi ala dawi surat at-taysir allati aqraha al-majma'. Setelah revolusi Mesir, tahun berapa saya kurang tahu, mungkin bisa diberitahu nanti teman-teman di kolom komentar. Setelah revolusi Mesir, buku tentang nahwu taklimi atau pembelajaran ilmu nahwu berbasis taisir atau mempermudah ilmu nahwu itu banyak dicetak atas persetujuan Majma'ul Lughah. Banyak sekali, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ghairu annahu lam yuktab laha an-najah, tapi dinilai tidak sukses atau tidak efisien. Itu tahun 1945 setelah revolusi Mesir. Wa kuntu, katanya Shawqi, qad wada'tu baina yadi tahqiqi li kitab Raddi 'ala al-Nuhati mudakhalan tawilan iktarahtu fihi tasnifan jadidan lin nahwi yudallil su'ubatuhu aqamtuhu ala salasati khusus akhadtu biha jami'an fi ta'lifi li hadzal kitab. Nah, Shawqi Dhaif memberikan banyak komentar yang cukup panjang di dalam buku Ar-Raddu 'ala Nuhat. Memberikan beberapa komentar yang cukup panjang dan diajukan sebagai dasar untuk pengajuan taisirun nahwu seperti tadi. Dijadikan sebagai modal awal untuk mempermudah ilmu nahwu yang didasari dengan 3 asas dasar. 3 asas dasar yang diajukan Shawqi untuk mempermudah ilmu nahwu. Apa saja asas dasarnya? Awwalha i'adatu tansiki abwabin nahwi bihaitsu yustaghna an ta'ifah minha bi raddin amsilatiha ila al-abwab al-baqiyah. Yang pertama adalah pengkodean ulang atau pembapan ulang, revisi bab dalam ilmu nahwu. Revisi urutan-urutan bab dalam ilmu nahwu sekiranya tidak terombang-ambing, terbebas dari ta'ifah atau mazhab-mazhab nahwu. Karena nahwu itu banyak sekali mazhabnya. Ada mazhab yang terkenal, mazhab Kufah sama mazhab Basrah. Dan itu sering kali diperdebatkan. Padahal ya, sebenarnya sama gitu. Kadang itu mazhab
Basrah dan Kufah. Sebenarnya sama, cuma memberi alasannya saja yang berbeda. Padahal prakteknya juga secara praktis sama. Sehingga itu dinilai Syauqi tidak efisien. Buat apa kita menunjukkan iki? Nah ini sudah sulit, ditambahi kebingungan seperti itu. Menurut saya seperti itu. Hatta yatashaqqaq fi qadari sunafi fi kasratin minal abwab tawahana quwwatan aqliyah. Sehingga pelajar-pelajar ilmu nahwu, santri-santri yang belajar ilmu nahwu itu sudah dibingungkan duluan dengan banyaknya pemikiran, banyaknya mazhab dalam ilmu nahwu. Akhirnya karena kebanyakan mikir, kebanyakan menghafalkan soal perbedaan teori, mereka akhirnya lama-lama akalnya melemah. Karena apa? Mereka cuma mikirkan ini, jarang praktek. Padahal nahwu itu kuatnya di praktek. Kalau jarang dipraktekkan, sehebat apapun teorinya tetap nggak masuk seperti itu, nggak bisa. Itu yang pertama, revisi bab dalam ilmu nahwu. Apakah di dalam kitab Tajdidun Nahwi ini dijelaskan bagaimana nahwu disusun kembali oleh Syauqi Dhaif? Ya. Nanti akan ada di pembahasan selanjutnya. Wal asasus tsani istada'at fihi bi jawanib min ara'i Ibnu Madha fi kitabihi. Yang kedua ini dasar yang kedua didasari atau diinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Ibnu Madha di dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala an-Nahw. Wa bi muqtarahat lajnah Wizaratul Ma'arif Salifatul Dzikri, dan didasarkan juga dengan rekomendasi-rekomendasi yang sudah diajukan oleh Kementerian Pendidikan yang sudah disebutkan tadi, wa qarar Muktamar Majma'ul Lugha, dan juga didasarkan oleh keputusan Muktamar Majma'ul Lugha. Yang inspirasi ada 3. Jadi pemikiran Ibnu Madha, rekomendasi dari Dinas Pendidikan, dan keputusan Muktamar Majma'ul Lugha. Apa isi dari ketiga hasil dari ketiga pemikiran ini? Sebenarnya sama, yaitu ilgha'ul i'rab at-taqdiri fil mufradat al-maqsurah wal manqusah. Yang pertama, membatalkan atau menghapus i'rab takdiri di dalam kosakata yang maksurah dan manqusah. Nah, kalau kita ingat pembahasan maksurah dan manqusah adalah pembahasan soal isim yang huruf belakangnya itu berupa alif layyinah atau ya layyinah. Nah, karena tidak bisa ditempati harokat, maka tidak diberi harokat, kan seperti itu. Nah, ini namanya i'rab, ya i'rab ini, tapi kok nggak ada harokatnya, ini namanya i'rab takdir. Nah, itulah yang dihapus oleh 3 pemikiran ini tadi, yang kemudian diperkuat oleh argumennya Syauqi Dhaif. Iki kayak wis dihapus saya lah takdir ini. Karena seperti memberikan teori pada sesuatu yang tidak penting. Katanya Syauqi Dhaif, bukan kata saya. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Wa mudhafatun ila ya'il mutakalim al-mubayyinah, ya sama tadi ya, isim maksurah, manqusah, dan isim-isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim. Wa ra'aitu fi hadzal kitab ay yuqala fiha jami'an mahallul kalimah ar-raf'u aw nasbu al-jarr. Karena begini, ini nanti menimbulkan keribetan yang lain karena kita harus menentukan mahal i'rabnya. Jadi ada i'rab, kan kadang ada kalimat itu yang i'rabnya i'rabnya jar tapi mahalnya rofa. Ada i'rab yang nasab mahalnya rofa. I'rabnya jar mahalnya nasab dan sebagainya. Dan itu yang akan dihindari dalam pembahasan dalam buku ini, buku Tajdidun Nahwi ini seperti itu. Kama ra'aitu ilgha'ul i'rab al-mahalli fil jumal bihaitsu la yuqal mathalan al-jumlah khabar mahalluha rafu. Bal yuktafa bil qawl innal jumlah khabarun
Misalnya jumlatul nati wa jumlatul hali wa jumlatul silati wa jumlatul jawab syarti. Jadi tujuan dari penghapusan mahal-mahal ini tadi adalah untuk memangkas penyebutan dalam i'rab. Kalau kita meng-i'rab, biasa kan kalau sudah mahasiswa mungkin itu sering suruh i'rab ini gitu. Nah, kita itu biasanya misalkan qaulun khabarun marfu'un wa alamatu raf'iha dhammatun li'annahu ini nanti ada lagi wa mahalluha, sebenarnya ternyata i'rabnya bukan itu tapi ini posisinya seperti ini. Itu terlalu panjang sehingga dipangkas saja, langsung disebutkan ini jumlah apa gitu aja. Jumlah khabar, jumlah khabariyah, jumlah hal, jumlah na'at seperti saja. I'rabnya tidak penting seperti itu karena terlalu membuat rumit. Itu dasar yang kedua. Yang ketiga, wal asas salis alla tu'rab kalimat la yufidu i'rabuha ayyu faidah. Nomor 3, dasar dalam mempermudah ilmu nahwu ini adalah la tu'rab kalimat la yufidu i'rabuha ayyu faidah. Agar tidak mengi'rab kalimat yang tidak dibutuhkan i'rabnya. Banyak sekali dalam kata-kata atau mufradat dalam bahasa Arab yang seakan-akan i'rabnya itu dipaksakan ber-i'rab. Padahal tanpa kita tahu i'rabnya pun kita tahu fungsinya apa. Tanpa di-i'rab pun kita tahu ini kalimatnya apa gitu. Banyak sekali. Kalau disebutkan dalam ini di sini banyak sekali. Fi syadil iha wa yatadhihu dzalik fi i'rab bil kalimat an al-mukhaffaf min anna as-sakilah anna inna. Anna inna itu apa? Amil nawasek ya bisa. Kalau an berubah lagi, i'rabnya tidak jelas gitu. Terus lasiyama, apa i'rabnya lasiyama? Mahalnya mungkin kita tahu, tapi i'rabnya kita tidak jelas gitu. Sehingga menurut Syaikhul Hidayah hadis itu udah dihapus saja lah. Karena tanpa kita tahu i'rabnya pun kita itu sudah tahu ini tuh kalimat apa, fungsinya itu apa, itu kita sudah tahu. Diberitahu secara praktis saja lah. Nah, dari ketiga pemikiran tadi dirangkai Syauqi. Dirangkai oleh Syauqi tahun 1977. Nah, ini ada tahun lagi. Tahun 1977, qadamtu ila majma'il lughah al-arabiyyah masyru'an li taysir an-nahwi aqduhu ala asas salah sabiqah. Syauqi tahun 1977 mengajukan rekomendasi taysir an-nahwi kepada Majma'ul Lughah. Jadi Syauqi maju sendiri ke Majma'ul Lughah merekomendasikan taysir an-nahwi atau mempermudah ilmu nahwu dengan 3 dasar tadi. Wa dhaftu ilaiha asasan rabi'an, kemudian ditambahi asas keempat yaitu wad'u ta'rifat wa dhawabit daqiqah li abwab. Beberapa bab itu diberikan definisi yang lebih jelas, lebih rinci, dan diberikan batas-batas yang lebih keras, lebih terlihat begitu. Seperti dalam bab maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tajma' suwar takbir fi kulli minha jam'an wafiyan, disebutkan secara kompleks dan lengkap. Wa hal majma' al-masyru' ala lajnatil usul wa tadarastuhu dirasah ilmiah qayyimah ufidtu minha wa tafaqtu biha. Kemudian diajukan lagi kepada lajnatul usul, kemudian dipelajari oleh Syauqi dan lajnatul usul, direview bersama. Kemudian mereka mendapatkan banyak kesimpulan dan banyak pengetahuan baru dari review yang mereka lakukan. Waqarat al-lajnah syadran kabiran min muqtarahat al-masyru' ma'adala fi jawanib minha wa tamat mu'tamar al-majma' qararatuha fi sanah
Wasittum wa tis'mi'ah wa tis'ah wa sab'in. Kemudian tahun 1979 barulah Majma'ul Lughah ini memberikan sebuah keputusan, memberikan beberapa revisi kepada Syauqi. Cukup lama ya, 2 tahun. Karena ini urusannya adalah mengganti sebuah kaidah yang sudah paten. Wa dhalatu ba'da dzalik ufakkir fi waqti kitab mujaddid bihi an-nahwu wa aqarra bihi min tarisi bihaitsu yusbi mudallilan sa'iran. Kemudian setelah tadi Syauqi belum mengajukan buku ya. Syauqi itu cuma mengajukan cara-cara untuk mempermudah ilmu nahwu. Dan kemudian di ACC pada tahun 1979 Syauqi setelah ada keputusan dari Majma'ul Lughah, Syauqi berpikiran, kenapa nggak saya bikin aja bukunya, sebuah buku yang merekonstruksi ulang ilmu nahwu seperti itu. Agar ilmu nahwu itu lebih mudah dan lebih simpel untuk dipahami para pelajar atau para santri yang belajar ilmu nahwu. Wa hatu fi wajhi mu'tadiyan bi khusus al-arba'ah, yang didasarkan pada 4 dasar tadi, alati dhamanatha masyru'i li taysir nahwi alati qadantu ilal majmu'. Kemudian akhirnya Syauqi memutuskan untuk membuat sebuah kitab atau membuat sebuah buku yang didasarkan pada 4 tuntutan tadi. 4 tuntutan yang diajukan kepada Majma'ul Lughah. Badian bitansiki abwabi tansiqan jadidan, dimulai dengan menata ulang urutan-urutan dalam bab ilmu nahwu bihaitsu hadaftu minha samanati asyara baban fardiyan. Ini pemikiran yang cukup gila dari Syauqi. Jadi ketika dia mau mengarang kitab Tajdidun Nahwi, itu di awal-awal dia sudah memutuskan langkah pertama yang akan dia lakukan adalah merekonstruksi ulang bab dalam ilmu nahwu dengan cara menghapus 18 subbab. Syauqi akan menghapus 18 subbab yang ada dalam ilmu nahwu. Makanya seperti yang saya disebutkan dalam deskripsi bahwa dalam teori-teori nahwu baru ini banyak teori yang direduksi, tapi juga banyak teori yang di-adding atau ditambahkan kembali seperti itu. Karena tasqul nahwi wa tajaddarisihi wa tarhaqahu min amri usra. Karena dianggap 18 bab ini membuat nahwu dirasa sulit dan membuat para pelajarnya harus mengeluarkan tenaga yang sangat ekstra untuk memikirkan 18 bab ini. Boros intelijensi, boros akal, boros akal ya. Maksudnya sia-sia juga dipelajari sendiri. Apa saja nanti ada di bawah. Waktu itu ialah asas ini jadidah ini, kemudian Syauqi menambahkan 2 asas baru, khamis wasadis. Ada asas atau dasar baru, karena 3 ketika diajukan ke Majma'ul Lughah ditambah menjadi 4, kemudian ditambah lagi menjadi 6 ketika akan mengarang buku Tajdidun Nahwi ini. Yang mana 6 prinsip ini dipidatokan oleh Syauqi atau diajukan oleh Syauqi ketika Muktamar Majma'ul Lughah tahun 1981. 1981 Syauqi mengajukan 6 asas dasar kepada Majma'ul Lughah
untuk mengarang kitab Tajdidun Nahwi ini. Amal asas al-khamis fahadfu zawaid kasirah fi abwabun nahwi tu'rad fi duna hajat. Yang kelima, dasar yang kelima yang dipakai Syauqi adalah menghapus zawaid kasirah. Apa ya? Tambahan-tambahan yang terlalu banyak dalam ilmu nahwu yang dianggap tidak berguna, tidak penting. Pokok awdahuha fi madkhalil bab, fi madkhalil kitab yang akan dijelaskan dalam pengantar. Jadi setelah bab mukadimah ini ada bab namanya bab madkhal atau pengantar. Nanti jelaskan di sana. Ada berapa zawaid yang dimaksud oleh Syauqi? Ada berapa ini? Ada 4. Ya, 4. Pertama taroh tattasil bi syurut tukham 'alal bab tughna anhal amsilah. Ada bab yang ada teori yang syaratnya memberatkan, yang ada hubungannya dengan syarat yang berat, yang tughna anhal amsilah, yang tidak membutuhkan contoh, yang terbebas dari contoh. Wata rasaniyah tattasil bi ahkam tuhsyad fil bab tughna anha aidan amsilah wasiyah. Terus yang kedua ada pula hukum-hukum atau kaidah-kaidah yang dikumpulkan dalam satu bab yang juga tidak harus ditulis contoh dan misalnya tidak perlu. Ini efisiensi penulisan teori. Yang ketiga tattasil bisiyab nadirah ausyada. Bab-bab yang menulis tentang hal-hal yang nadirah, yang jarang sekali terjadi atau yang syad, itu cuma perlu dibahas. Maka keilmuan-keilmuan baru dalam bidang bahasa Arab, entah itu nahwu, entah sorof, itu kenapa lebih mudah dipelajari? Karena banyak ditunjukkan dalam buku-buku tersebut. Ini loh yang sering dipakai. Ini jarang dipakai, tetap ditulis di situ. Ini jarang dipakai, tapi dikasih tahu jarang dipakai sehingga kita nggak dihafal pun nggak apa-apa. Yang penting yang sering dipakai kita hafal. Seperti ini fi'il sudasi masjid, fi'il sulasi masjid sudasi. Itu ada banyak kan bahasanya, tapi yang dipakai cuma istaqalah misalnya. Yang lain jarang. Nah itu dijelaskan dalam buku modern juga. Watar rabi'ah tattasil bi'uqtin al-ghar bi'uqti al-waqa al-ghas fi ba'd al-abwab la takadu tufham illa bi an yujad al-ifham miraran ma'tiqaran. Juga bab-bab yang terkesan terlalu rumit, terlalu misterius, terlalu teka-teki sehingga membuat kita itu harus selalu memahami terus, memahami berulang-ulang dipahami baru paham. Padahal nahwu itu sebenarnya ilmu yang satu kali dijelaskan bisa langsung paham apabila gurunya bagus, muridnya juga dalam kondisi yang fit. Ada beberapa bab dalam ilmu nahwu yang harus dibaca berulang-ulang baru kita paham, dan itulah yang dimasalahkan oleh Syauqi sehingga Syauqi mengatakan bab ini harus dihapus. Wa kasiran la tudfa ila balbalatin fil hukm an-nahwi salim, dan beberapa hal yang menimbulkan kebingungan dalam hukum nahwu yang baik atau yang salim, yang selamat, yang mudah. Wa qul hadhihi mutasalliqat wal ahsyab allati malakat kutubun nahwi nahatuha anil kitab. Nah, kesulitan-kesulitan tadi, problem-problem tadi, masalah-masalah yang sudah disebutkan Syauqi tadi itu dihindarkan dari kitab yang akan dia karang ini. Jadi buku yang akan dia karang, dia usahakan sebagus mungkin dijauhkan dari teori-teori yang sulit-sulit tadi, yang dianggap Syauqi itu perlu dibuang. Jangan dibuang, maksudnya direduksi, perlu direduksi. Wal asas adalah yaqilu ahamiyatan ansabiqah, yang asas yang keenam tidak kalah pentingnya, bahwa khas biziyadati idhofati biziyadati idhofat li abwab daruriyah.
Yang nomor 6 adalah menambahkan beberapa bab yang dinilai penting. Bijani idhafat far'iyah tatakhalal kitab litamassul siyaq al-arabiyyah wa Allah tamassulan daqiqan. Yang tujuannya adalah untuk memberikan contoh-contoh syarat bahasa Arab dan cara penggunaannya secara rinci. Ini yang jarang sekali dibahas dalam buku-buku nahwu klasik. Karena buku-buku nahwu klasik cenderung terlalu mengikuti pakem teori, jadi teori terus. Jarang sekali diselipkan ini loh yang sering dipakai, ini yang jarang dipakai, ini yang dipakai orang Arab seperti ini, yang seperti ini salah. Itu jarang sekali digunakan oleh para pakar nahwu klasik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya di ngaji linguistik kali ini. Karena ini sudah jam 8 malam ya. Sudah cukup malam untuk ngaji 45 menit itu lama. Ini mukadimah belum selesai. Di selanjutnya akan membahas bab-bab apa saja yang ada dalam kitab ini. Kita bandingkan dengan bagaimana penyusunan bab dalam kitab-kitab nahwu klasik. Oke, cukup sekian dari saya. Ini buka sesi pertanyaan atau enggak ini? Enggak kayaknya ya, nanti pertanyaannya di kolom komentar saja, atau di kolom komentar di YouTube, atau di live Instagram, atau di IGTV. Mungkin di situ saja. Nanti insya Allah akan dibalas oleh pemateri lewat teman-teman dari Lisanul Nas gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini nanti juga akan tayang di YouTube. Silahkan subscribe channel Lisannya channel nama YouTube-nya, kanal YouTube-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.